Berham, ayo segera makan, sebab Mama masak makanan kesukaanmu. Wah maaf, nanti aja makannya. Berham nggak enak badan, jadi kehilangan selera makan nih. Bagaimana makanan buat jiwa kita? Apakah Berham memiliki iman supaya ada nafsu makan buat jiwa kita? Sahabat BDKA di seluruh Nusantara, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan iman supaya ada gairah belajar firman Tuhan. Apalagi hari ini kita merenungkan sesuatu yang telah terjadi ketika Elia tinggal di Sarfat, rumah seorang janda yang mempunyai seorang anak laki-laki sebaya Abraham. Mari kita perhatikan Bapak Sri Purwanto. Adik-adik, kita berpetualang lagi kali ini dan petualangan kita akan mengikuti perjalanan Nabi Elia yang ada di rumah seorang janda di Sarfat. Adik-adik bisa membacanya dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan Tuhan agar Engkau berkenan menyatakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Adik-adik, kalian ingatkan bahwa Nabi Elia sedang bersembunyi di rumah seorang janda di Sarfat. Nah, ternyata ketika Nabi Elia ada di rumah janda ini, anak laki-laki dari si janda miskin ini mengalami suatu penyakit yang sangat keras mengakibatkan anak ini meninggal. Wah, tentu hal ini sangat membuat sedih hati si janda miskin ini adik-adik. Dia sangat terpukul oleh kematian anaknya. Makanya dia kemudian berkata kepada Elia, "Tuan, abdi Allah, apakah engkau datang ke rumahku untuk mengingatkan aku akan dosa-dosaku dan menghukumku dengan membunuh anakku?" Adik-adik, inilah kata-kata yang disampaikan janda itu kepada Nabi Elia. Kita bisa belajar sesuatu sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh si janda miskin ini, adik-adik. Apakah itu? Adik-adik, si janda ini melihat bahwa Nabi Elia adalah utusan Tuhan yang disuruh datang ke rumahnya untuk mengingatkan dia akan dosa-dosanya dan menghukum anak laki-lakinya itu karena dosa-dosanya. Betapa luar biasa sebenarnya si janda miskin ini. Kenapa? Karena dia mengkaitkan semua hal yang terjadi dalam hidupnya dengan Tuhan. Mengkaitkan semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dalam relasi dia dengan Tuhan. Betapa luar biasanya itu adik-adik. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita mengalami banyak hal di dalam hidup kita, apakah kita tetap dapat melihat bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, tetapi itu semua adalah untuk kebaikan kita? Nah, kita harus mencontoh si janda ini dalam hal itu. Karena di sisi lain janda ini lupa bahwa Allah tidak pernah menolak umatnya. Ya, sebenarnya sih janda ini dan anak laki-lakinya memang patut dihukum mati oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Ini seperti juga kita sekarang adik-adik. Bahwa kita semua ini selayaknya mendapatkan hukuman Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus Yesus Tuhan semata, maka kita beroleh keselamatan dan kita tidak dihukum. Adik-adik, tentu Elia juga tidak tinggal diam. Tentu Elia juga sangat sedih melihat itu semua. Maka kemudian Elia berkata kepada janda itu, "Bawalah anakmu kemari." Kemudian Elia membawa anak yang mati ini ke atas, ke kamar atas, membaringkannya. Dalam perjalanan itu dia tentu bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, masa
janda yang telah menerimaku, oleh karena engkau yang mengutus aku ke sini, menerima kemalangan seperti ini, masakan engkau menghukum janda ini dengan seperti ini? Tentu tidak. Karena Tuhan telah berfirman dan menyuruhku ke sini, tentu bukan ini rencana Tuhan. Itulah mengapa kemudian Nabi Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau juga menimpakan kemalangan ini kepada janda miskin ini dengan membunuh anaknya, Tuhan? Kemudian Elia merentangkan tubuhnya di atas tubuh anak laki-laki ini 3 kali dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, pulangkanlah nyawa dari anak ini. Adik-adik, Tuhan berkenan mendengar doa dari Elia. Kemudian Tuhan memulangkan nyawa anak itu ke dalam tubuhnya dan anak itu kembali hidup, adik-adik. Setelah hidup, anak itu dikembalikan kepada ibunya. Adik-adik, dengan iman akan firman Tuhan, Elia berdoa kepada Tuhan bahwa hal yang terbaiklah yang Tuhan akan nyatakan. Dan benar Tuhan berkenan mendengarkan doa Elia dan anak itu hidup. Adik-adik, ini sungguh menjadi sebuah hal yang menggembirakan dan menghiburkan si janda itu. Tetapi janda itu bukan hanya melihat peristiwa itu untuk kepentingan sendiri bahwa anakku sekarang hidup. Tidak. Tetapi ternyata peristiwa itu membukakan satu hal bagi janda ini. Makanya dia berkata, oh Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah sungguh-sungguh abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Adik-adik, dari sini si janda itu belajar bahwa firman Tuhan itu benar. Dan hanya kepada firman Tuhan itu dia bisa bersandar. Tetapi yang belajar bukan hanya janda miskin itu, adik-adik. Elia juga belajar. Mengapa? Karena dia melihat bahwa Tuhan mampu membangkitkan seorang yang telah mati menjadi hidup. Ini membuat Elia dapat melihat, oh, orang Israel sekarang sedang mengalami kematian rohani. Tentu Tuhan juga akan sanggup membangkitkannya. Adik-adik, pelajaran untuk kita apa? Pelajaran untuk kita adalah bahwa kita dapat bersandar kepada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah sau yang teguh. Firman Tuhan adalah fondasi yang kokoh. Kalau kita taat akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan terus menolong kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan setiap jalan-jalan yang Tuhan izinkan terjadi, entah susah, entah senang, entah apapun, di dalam ketaatan akan firman Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah kami mempunyai iman yang teguh bahwa firman-Mu adalah kebenaran tempat kami bersandar. Supaya dengan demikian kami setia, kami taat, kami mau menjalankan firman-Mu Bapa di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Wah mah, ternyata anak kecil juga bisa meninggal ya. Janda di Sarfat itu kehilangan orang yang dikasihinya. Dia sudah tidak punya suami, sekarang anak laki-lakinya juga tidak ada. Tapi puji Tuhan, wanita itu mampu menghubungkan peristiwa itu dengan Tuhan. Melalui firman Allah, kita bisa mengerti siapa Tuhan yang menjadi tempat berpijak. Allah membangkitkan anak janda yang rumahnya ditumpangi Nabi Allah. Dan nantinya Allah akan membangkitkan Israel yang juga mati rohani. Ayo terus bergantung pada firman Allah yang besok sampai di 1 Raja-Raja 18 ayat 1-9. Salam.